pemirsa, terima kasih terus setia bersama dengan kami di PTV Show. Ngobrol sering tapi gak bikin boring. Makin seru banget ya. Karena pada episode kali ini benar-benar kita tuh bukan cuma sekedar talk show atau ngobrol, tapi kita belajar. Saya juga rasanya ingin ada pelajaran tambahan. Jadi tolong please kasih banyak tips pada kesempatan kali ini. Karena semua orang rasanya sangat tertarik sekali untuk bisa menjadi seorang voice over juga ya. Meskipun itu apakah menjadi sebuah profesi ataupun hobi begitu. Karena pada dasarnya enak banget sih kalau kita bisa menjadi seorang voice over walaupun untuk konten kita sendiri ya pemirsa ya. Karena kadang-kadang untuk sebuah story aja banyak orang yang kayak insecure, nggak pede, mereka kayaknya nggak enak deh. Kalau aku yang ngomong suaranya nggak enak deh. Mereview produk aja nggak seru deh gitu. Kayak ngerasa suaranya nggak enak. Padahal itu bisa dilatih ya sih. Iya, sebenarnya jangan bilang nggak enak dulu gitu kan, karena bagi kita nggak enak belum tentu bagi orang lain enak gitu. Itu jadi sebuah sugesti gitu. Jadi belum mulai takut nggak enak, belum mulai takut nggak enak. Terus kapan mulainya gitu kan? Mulai dulu ya. Ya mulai aja dulu. Nanti nggak enaknya kan bisa ditemuin. Nggak mungkin kan dari satu buah naskah semuanya nggak enak gitu. Pasti ya ada beberapa lah yang salah-salah ucap, itu wajar. Nanti tinggal diperbaikin aja gitu. Kayak misalkan kita gambar sesuatu gitu kan, pasti ada yang salah nih, hapus dulu gitu kan, ganti lagi gitu. Sama aja kayak kita ngomong gitu, misalkan berdialog gitu, wah ekspresinya kurang pas nih, atau misalkan sedihnya kurang dapat, ya tinggal dilatih aja gitu. Oke, nah tadi bicara tentang emosi itu sendiri. Ketika emosi sedih misalnya, apakah harus memikirkan sesuatu yang sedih atau bagaimana sih caranya? Ya bisa jadi seperti itu caranya. Cuman ya kalau misalkan ini kita tinggal lihat di dialognya aja gitu, nanti kita masukin emosi sedihnya. Kalau saya sih spontan aja sih, nggak perlu harus mikirin yang sedih-sedih dulu gitu. Nanti kalau kelamaan mikir nggak ngomong-ngomong gitu. Iya, masalahnya nggak rapi-rapi. Kapan proyeknya selesai ini ya? Tidak bisa tayang-tayang gitu ya. Kalau terlalu banyak berpikir tanpa banyak berbuat gitu. Jadi yang paling penting adalah pemirsa coba dulu. Jadi jangan sampai kita mensugesti diri kita bahwa kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi saya juga gitu. Keburu nggak enak deh, nggak mau deh, karena udah dengerin suara-suara daber yang lebih ya bagi kita enak didengar gitu. Jadi kita menirunya saja, merasa nggak pede nih Mas Sigit. Kasih tips lagi dong tambahannya tadi, selain otot, diafragma, kemudian apalagi tadi kita udah pelajari ya, artikulasi. Emosi aja sih. Satu tips lagi, kalau misalkan kita kan disebutnya voice over ya, artis suara gitu, nggak tampak mukanya. Jadi ya sebenarnya kita bisa all out gitu untuk acting, misalkan voice acting. Lagi marah gitu kan, nggak ada yang ngeliat ini, ya udah tambahin sama gestur aja, misalkan marah. Sedang apa kamu? Keluar dari sini, misalkan seperti itu. Ya udah tambahin gestur aja gitu, misalkan sambil nunjuk atau sambil melotot kayak atau apa, itu nanti akan memperkuat emosi si kalimatnya itu gitu. Kalau kita diam aja gitu, sedang apa kamu? Kan jadi nggak enak gitu, nggak ada gesturnya, jadi beda suaranya. Kurang gitu ya rasanya, kurang feel-nya. Ya sama aja kayak berakting beneran gitu, cuman kan yang dilihat cuman suaranya aja, nggak sama mukanya gitu. Hanya mendengar saja. Tapi kadang-kadang memang ketika mendengar itu sebenarnya lebih lebih bisa nampak emosinya dapat atau enggak lebih gitu hidup ya. Nanti dan memang jadi tantangannya karena tidak melihat gesture kan. Padahal orang yang namanya berbicara itu kerap kali suka lupa dengan isinya, atau bahkan lupa apa yang dibicarakan atau nggak nangkep karena lebih banyak melihat gesture. Nah sebenarnya ketika kita tidak melihatkan gesture tubuh kita, itu memberikan nilai lebih sebenarnya ya. Kita bisa all out untuk menunjukkan suara itu begitu. Oke, sekarang aku pengen dong dikasih satu contoh project mungkin yang pernah dilakukan oleh Mas Sigit, atau mungkin satu karakter yang menjadi favorit dari Mas Sigit. Contohnya berikan kepada pemirsa, silahkan. Karakter apa nih? Kartun atau tokoh film? Manalah yang lebih, yang baru saja mungkin dilakukan, yang lebih dekat supaya nggak lupa-lupa banget gitu ya. Naskahnya seperti apa? Sebentar. Oh, Ready? Where are you? There's many girls here. I'm scared. Scooby-Dooby-Doo. Nah, seperti itu. Wow, bisa. Wow, ini keren banget sih. Asli ini sih bakat kayaknya. Kalau Mas Sigit ya, suara bebel gitu kan. Terus kemudian mencobanya bakat yang terus dilatih. Dilatih. Gitu, iya. Oke. Jadi kalaupun punya bakat tapi tidak dilatih ya akan sia-sia. Iya, jadi bakat terpendam nanti. Bukan tergali lagi. Bukan tergali lagi. Tapi jadi nggak ada gunanya. Aku rasa
tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa dilatih ya. Iya, betul. Oke, nah pemirsa aku ingetin lagi ini tipsnya dari Mas Sigit ini. Pertama latihan otot diafragma. Caranya tarik nafas ya Mas Sigit ya, Iya. Kemudian buang dengan Pelan-pelan. pelan-pelan SH suaranya ya. Iya, staccato jadi ps, 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 Oke. gitu. Kalau untuk power Gimana caranya? sama aja kayak gitu, tarik nafas lewat hidung, tahan 1 2, kemudian keluarkan sekenceng-kencengnya, kayak kita lagi ngusir ayam gitu, jadi ps, gitu. Oke. Langsung habis gitu. Oh, langsung habiskan dalam 1 kali gitu Iya. ya. Oke, baik pemirsa. Ini juga sebenarnya jadi latihan untuk saya gitu ya, agar bisa memiliki power yang lebih baik lagi tentunya. Dan saya yakin bahwa setiap suara itu bisa berubah-berubah nggak sih? Artinya kadang kita ngerasa suaranya lagi enak nih didengar nih sama diri kita sendiri, tapi ada masa dimana kita kayak suara kelelahan, kok suaranya semakin nggak bisa diatur. Itu efeknya kenapa sih? Ya itu tadi ya, mungkin satu karena kurang istirahat, terus juga karena terlalu diporsir gitu ya, dipaksakan. Karena kan di dalam voice box kita atau kotak suara kita itu ada banyak sekali otot gitu yang menunjang produksi suara. Kalau terlalu dipaksakan juga nanti hasilnya nggak akan maksimal gitu. Kayak misalkan kita ngangkat beban 100 kilo misalkan, kuatnya hanya 3 kali, kita paksakan 5 kali ya nggak bakal bisa. Di angkatan keempat udah nggak bisa naik gitu. Baik. Ya mungkin gitu aja analognya. Oke. Nah kalau saran dari Mas Sigit untuk para voice over pemula? Kalau untuk saran ya banyak berlatih aja, bahwa semua suara itu bagus ya kalau kata saya. Hanya mungkin ya selain latihan juga perbanyak ikut seminar, mungkin workshop atau webinar atau ya online atau offline gitu untuk bisa membentuk karakter suara sendiri gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ada naskah, ada challenge, baiknya ikutin aja atau suka insecure gitu loh Mas Sigit? Enggak sih, kalau untuk challenge kayak gitu ya Ikutin aja ya? Iya, ikutin arahannya gitu. Mau dia ada hadiahnya atau enggak ya ikutin aja. Yang penting kan orang udah tahu nih, udah mulai berani lah, udah mulai pede gitu. Jelek atau enggaknya mah nanti aja gitu. Oke. Nah kalau untuk Mas Sigit sendiri, apakah ikut satu komunitas atau enggak? Ya 1 2 saya ada ikut ya komunitas di sosial media. Ya itu juga kan salah satu cara kita untuk mencari relasi ya, karena kan dunia voice over ini agak sedikit berbeda dari dunia pekerjaan yang lain gitu. Kita dituntut harus bisa membuat relasi lah gitu. Intinya berkenalan dengan siapapun profesinya, misalkan announcer gitu ya, penyiar radio, atau mungkin dia motion designer gitu. Ya semuanya yang berhubungan voice over ya kita harus mau gitu bergaul sama mereka supaya balik lagi supaya dapat job gitu. Iya, linknya itu penting sekali ya. Betul, dalam setiap profesi memiliki rekan itu adalah satu hal yang paling penting sekali pemirsa. Jadi kalau kita menyukai sesuatu maka dekatkanlah diri kita pada satu hal tersebut. Iya. Komunitasnya, mentornya, orang-orang profesionalnya dan lain sebagainya. Karena tidak ada sesuatu yang tercipta secara tiba-tiba. Yang ada adalah bagaimana kita bisa terus berusaha dan berlatih di setiap harinya. Dan satu lagi komunikasi juga harus terjaga ya antara si talent dengan klien, karena begitu kita mendapatkan project gitu, mau itu project besar kayak mau itu project kecil, yang penting komunikasi kita tuh harus bagus gitu dengan si kliennya dan berikan hasil yang terbaik gitu. Kalau saya sih punya prinsip, saya lebih baik dapat sedikit klien tapi si klien itu bisa repeat order atau bahkan mungkin mereferensikan saya sebagai recommended voice over ke yang lain, ketimbang saya dapat banyak project nih, dapat banyak klien, tapi udah sekali doang gitu, udahlah kapok memakai dia. Jangan sampai kayak gitu. Nah biasanya apa yang bikin orang jadi kapok untuk memakai jasa voice over? Ya mungkin kecepatan si talent itu ya dalam menangkap briefing gitu ya kan. Ada gitu yang A, B gitu. Si kliennya maunya A, kitanya B ya. Ya lama-lama gimana ya, kesal juga gitu. Sisi sendiri ya. Oke, baik. Jadi ini talent dari mana sih gitu. Iya. Oke, jadi harus cepat nangkap gitu, maunya apa ya. Oke, kita laksanakan gitu. Oke, dan itu caranya bisa kita wujudkan hanya dengan latihan. Paling penting adalah kita harus menjaga kualitas tidur kita pertama, kualitas konsumsi kita, kemudian juga berlatih
tadi olah vokal yang basic-basicnya aja ya, itu cukup untuk dilatih setiap hari sehingga kalau nanti ada tawaran, kalau nanti ada kesempatan atau peluang, kita sudah siap menghadapinya. Terima kasih ya Mas Sigit, dan untuk teman-teman yang masih kepo sama kegiatannya dari Mas Sigit, terus kemudian juga mau belajar, boleh banget ya Mas Sigit ya. Mau ngasih job juga boleh banget. Boleh banget, iya bener. Kalau masih belum ada nih ya talentnya ya, ada Mas Sigit di sini yang memiliki 500 karakter boleh suara. Bisa karakter apa aja nih, sudah siap nih ya, sudah siap. Jadi langsung aja hubungi di akun Instagramnya abuhamza_daberkomedi. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Sukses selalu ya Mas Sigit ya. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga ini bisa menginspirasi Anda semuanya, dan juga mungkin bisa jadi satu hal yang baru juga untuk kita semua. Dan berlatihlah mulai hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas.